Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menyampaikan sedikit tentang produk pendanaan dan investasi dalam bank konvensional, yang mana bank konvensional itu telah muncul sejak era kolonial Belanda. Sejak Belanda menjajah Indonesia itu sudah muncul. Bank konvensional itu sendiri telah mendominasi dalam sektor keuangannya dengan produk-produk yang menggunakan sistem bunga, baik itu dalam pinjam meminjam ataupun dan hal-hal yang lain. Makanya munculnya bank-bank baru termasuk bank asing itu telah memperkuat ekosistem ekonomi, terutama pada era modern ini. Tetapi perkembangannya itu menimbulkan persaingan ketat dan menimbulkan berbagai tantangan seperti risiko kredit, kebutuhan digitalisasi, dan lain-lain. Itu nanti misalnya kredit itu imbasnya nanti ada salah satu pihak yang dirugikan, itu yang terjadi dalam praktek bank konvensional. Makanya munculnya bank syariah itu menjadi alternatif bagi kita, terutama dalam roda perekonomian, karena dalam bank syariah itu tidak menggunakan sistem bunga tetapi menggunakan sistem bagi hasil, atau kalau dalam syariah itu kita mengenalnya dengan sistem mudharabah. Nah, dalam bank syariah itu sudah menggunakan berbagai tinjauan hukum seperti bagi hasil itu diperbolehkan, karena bagi hasil itu kalau praktek dalam bank syariah itu kesepakatan di awal dikasih kesepakatan atau transparansi pada awal, sehingga nantinya itu akan menimbulkan sebuah keadilan karena ada suatu kesepakatan yang terjadi di awal. Nah, terus perbedaannya kalau bagi hasil dan bunga itu apa? Kalau bagi bunga itu adalah tambahan yang harus dibayar tanpa mempertimbangkan risiko usaha, itu yang namakan bunga. Tetapi kalau bagi hasil itu ada prinsip profit and loss sharing, atau keuntungan dan kerugian yang ditanggung sesama nasabah dan pihak bank itu menanggung bersama-sama. Kemudian kalau nantinya sudah kesepakatan, terciptalah yang namanya keadilan dan sesuai dengan prinsip ekonomi Islam. Kemudian kita lanjut ya, tentang riba. Kemudian hubungannya riba itu apa? Riba itu adalah kalau di sini suatu transaksi yang diharamkan dalam Islam, karena sudah jelas ada banyak dalil-dalil, banyak hadis yang melarangnya, tidak boleh memakan riba. Karena praktek riba itu ternyata sudah sesuatu yang dilarang, bahkan bukan dalam Islam semata. Menurut Abu Zahrah, kalau di sini itu riba selain kan diharamkan dalam agama Islam, di sini riba juga diharamkan dalam agama Yahudi, agama Nasrani, serta para ahli filsafat pun juga mengharamkan riba. Kalau di sini ini menurut Abu Zahrah. Kenapa kok diharamkan? Karena kalau di sini itu karena itu sesuatu yang merugikan salah satu pihak ya. Itu
ada salah satu yang dirugikan karena tidak menciptakan keadilan itu. Riba ini dalam zaman sekarang itu sudah dipraktekkan tidak secara individual, tidak secara perorangan, tetapi sekarang itu sudah menjadi institusional. Sebuah institusi itu banyak yang melakukan riba itu ya tahu sendiri lah, malah menjadikan ladang bisnis riba itu sekarang itu. Kemudian itu yang pertama itu riba gitu. Kemudian yang kedua adalah apa sih? Bunga. Yang kedua itu bunga. Bunga kalau dalam bank konvensional itu adalah tambahan yang dikenakan dalam transaksi pinjaman uang yang diperhitungkan dari pokok pinjaman tanpa mempertimbangkan manfaat pokok tersebut berdasarkan tempo waktu yang diperhitungkan secara pasti di muka dan pada umumnya berdasarkan presentasi. Ini adalah yang dinamakan bunga, itu tambahan dalam suatu transaksi pinjam. Kita meminjam, kita disuruh melakukan tambahan tanpa diperhitungkan jelas manfaat pokoknya, itu tanpa diperhitungkan jelas. Kita ya ngikut aja, itu yang dinamakan sistem bunga. Kalau bagi hasil kan beda lagi. Kalau bagi hasil ini yang dinamakan bunga. Bunga itu sudah diterapkan dalam segala praktek bank konvensional. Makanya kalau di sini itu nggak ada bank syariah sebagai jalan alternatif, karena ya tadi saya sudah jelaskan, bank syariah itu tidak menggunakan sistem bunga, tapi menggunakan sistem mudzakarah atau bagi hasil, pembagian keuntungan kedua belah pihak di sini. Kalau dalam pinjam meminjam, bank syariah itu bukan sistem bunga, tetapi bank syariah menggunakan sistem murabah atau jual beli keuntungan. Di situ peminjam itu datang kepada si nasabah, datang kepada bank. Tetapi kalau bedanya itu, kalau dalam syariah itu tujuannya untuk apa? Kalau misalnya ingin membeli motor, itu nanti jual beli murabah. Kalau ingin untuk modal usaha itu nanti musyarakah, judulnya musyarakah itu. Kemudian kalau dalam pendanaan bank konvensional sendiri itu ada banyak. Yang pertama ada giro, ada tabungan, dan deposit berjangka. Yang pertama giro itu kalau di sini simpanan yang penarikannya bisa dilakukan setiap saat dan berfungsi sebagai alat pembayaran. Banyak dalam dunia bisnis itu menggunakan giro ya, rekening giro, karena giro itu tidak ada batas maksimal di situ. Tetapi juga ada bunga harian yang dihitung, itu juga ada giro itu. Kalau tabungan kita tahu sendiri ya, tabungan itu adalah nasabah menyimpan uang dengan sistem bunga di sini. Itu kalau tabungan. Nanti dalam tabungan itu si nasabah mendapatkan bunga berdasarkan saldo terakhirnya itu. Kemudian ada deposit berjangka panjang.
deposit berjangka panjang itu produk simpanan di bank itu mengunci dana sampai jangka waktu tertentu yang telah disepakati. Saya ingin mendeposit di bank 100 juta itu untuk diambil 12 bulan ke depan. Itu saya tidak boleh mengambil harta tersebut sebelum jatuh waktu tempo. Itu yang namanya deposit. Kemudian kalau deposit itu orang yang mengambil sebelum jatuh waktu tempo itu nantinya akan mendapatkan suatu penalti atau hukuman berupa denda administrasi ataupun lainnya, ataupun pengurangan suku bunga. Selama deposit itu kita akan mendapatkan bunga gitu. Kemudian kalau produk investasi dalam ekonomi dalam bank konvensional itu ada kredit, peminjaman berbunga, ada tabungan dan bukan tabungan, maaf, ada obligasi dan lainnya seperti reksadana. Itu dalam investasi bank konvensional. Kredit, kenapa kok bisa diharamkan? Karena kredit itu meminjam dengan berbunga. Seperti kalau sepahaman saya, kredit itu kredit motor, terus bayarannya cicil per bulan gitu kan selama 6 bulan. Nah, kalau nanti kok di tengah jalan tidak bisa membayar, itu motornya diambil lagi, itu yang namanya kredit. Itu tidak diperbolehkan gitu. Karena ya kenapa kok kita itu sudah membayar tapi kok ditarik lagi, itu ya kurang pas lah. Karena ya si pengkredit itu jelas-jelas akan dirugikan di situ. Kemudian obligasi itu instrumen utang yang diterbitkan oleh pemerintah, perusahaan atau institusi lain. Itu yang namanya obligasi. Itu tujuannya untuk mengumpulkan dana dari investor. Si pemerintah mengeluarkan surat yang namanya SBN, surat berharga negara, untuk diserahkan kepada bank yang nantinya akan mendapatkan sebuah dana dari investor, misalnya dari nasabah bank. Si nasabah membeli surat obligasi, kemudian harganya sekian gitu toh. Nah, itu nanti si nasabah itu akan mendapatkan bunga plus uang kembaliannya dalam waktu tertentu. Itu yang namanya obligasi. Kalau mudahnya itu obligasi adalah kita memberikan utang kepada negara untuk dijadikan sebuah proyek, sebuah pembangunan perekonomian. Itu yang namanya obligasi. Kita juga mendapatkan imbalan kalau dalam obligasi. Kemudian ada reksadana. Reksadana itu produk investasi yang mengelola dana investor. Reksadana itu mengumpulkan seluruh dana investor. Itu reksadana yang nantinya akan dikelola. Itu yang namanya reksadana. Kemudian semua itu yang saya sebutkan itu mengandung sistem bunga, yang mana ada satu tambahan di situ juga belum transparan dari awal itu. Kenapa kok riba diharamkan? Karena ya jelas sudah disebutkan dalam Al-Quran maupun Al-Hadis. Bahkan dalam ijma ulama itu sudah disebutkan di sini dari Al-Quran yang menyebutkan itu, yaitu Quran surah Al-Baqarah ayat 275. Di sini orang-orang yang memakan atau mengambil riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran penyakit gila, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.
Siapapun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya menyangkut riba lalu ia berhenti, maka baginya yang telah diambilnya dahulu dan lulusannya diserahkan kepada Allah. Tetapi barang siapa yang kembali mengambil ridho, maka mereka itu penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Itu dalil larangan riba. Tidak boleh melakukan riba dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 275. Di hadis pun juga ada di sini. Hadisnya Nabi, la'ana Rasulullah SAW akal riba wa muwakiluhu wa kadhibuhu wa syahidaihi wa qolahum sawa. Di sini Rasulullah bersabda bahwasanya Rasulullah itu melaknat pemakan riba, rentenir, penyetor riba, nasabah yang meminjam, penulis transaksi riba, sekretaris, dan 2 saksi yang menyaksikan transaksi riba. Beliau bersabda semuanya dalam dosa. Itu adalah hal yang melarang perbuatan riba yang tadi saya telah dijelaskan mengenai hubungan bunga dan riba. Ya, sama-sama riba dan bunga itu adalah suatu tambahan dalam suatu transaksi, itu yang namanya riba. Kemudian ada ijma itu kesepakatan ulama. Di sini fatwa MUI Majelis Ulama Indonesia itu telah menyatakan secara resmi bahwa bunga bank itu sebagai riba. Itu fatwa MUI ya, ulama se-Indonesia bersepakat bahwa hukumnya riba itu diharamkan. Lalu implikasinya apa? Larangan riba dalam ekonomi Islam itu implikasinya apa? Yang pertama itu mendorong prinsip keadilan dan pemerataan kekayaan, keadilan dalam kedua belah pihak, dan kekayaan juga dua belah pihak. Sebab kalau tidak ada yang dirugikan, otomatis keduanya mendapatkan keuntungan atau keuntungan bersama. Tetapi kalau salah satu dirugikan, otomatis kan salah satu untung, salah satu rugi gitu. Itu prinsip yang pertama. Yang kedua, pentingnya keterkaitan imbal hasil dengan risiko usaha. Yang kedua itu tidak adanya ngoror, intinya itu. Hasil dan usahanya itu jelas, tidak adanya ngoror ataupun ketidakjelasan kalau ngoror itu ya. Kemudian kesimpulannya itu produk konvensional itu banyak yang menggunakan sistem riba sebagai imbal hasil atas pinjaman ataupun nasabah bank atau simpanan nasabah. Larangan riba itu sudah ditegaskan dalam Al-Quran maupun Al-Hadis, yang mana bahwasanya kalau sabda Rasulullah itu semua, ya intinya itu pemakan riba, penyetor riba, penulis transaksi riba, itu semuanya orang yang menyaksikan riba itu semuanya dalam dosa ya. Artinya semua yang bekerja dalam suatu hal yang mengandung riba itu termasuk perbuatan dosa. Walaupun itu cuma menyaksikan doang, tetapi itu telah dalam golongan dosa. Kalau di sini ini larangan yang ditegaskan dalam Al-Quran ataupun Al-Hadis tentang riba. Kemudian agar kita terhindar dari riba, dari larangan riba, umat Islam itu dianjurkan untuk lebih memilih bank syariah, lebih memilih lembaga keuangan yang berprinsip syariah. Karena
seperti halnya bank syariah, karena bank syariah itu mengandung akad-akad yang berbasis bagi hasil dan margin keuntungan yang seimbang, berbeda halnya dengan bank konvensional. Cukup sekian, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.